Film dibuka dengan diperlihatkannya seorang wanita yang berada di dalam kapal yang sedang kemasukan air. Wanita ini bernama Tami. Dia berusaha mencari pintu keluar dari kapal tersebut. Dan di saat dia keluar dari kapal, Tami pun terkejut melihat keadaan kapalnya porak-poranda. Sepertinya Tami sedang mencari seseorang yang hilang dari kapal itu. Dan film pun dimulai. Adegan pun berpindah ke 5 bulan sebelum tragedi tersebut terjadi. Tami adalah seorang juru masak yang bekerja di salah satu kapal pesiar di wilayah Tahiti. Setelah masa kontraknya menjadi juru masak selesai, Tami pun melanjutkan aktivitasnya sebagai seorang traveler. Untuk mencari uang tambahan selama perjalanannya, Tami melakukan suatu pekerjaan di sebuah dermaga tempat kapal bersandar. I don't know. Maybe once I've seen the world. Di sini kita diperlihatkan seorang pria yang menyandarkan kapalnya di dermaga tersebut. Pria ini bernama Richard. Saat itu Tami mengobrol bersama Richard dan mereka terlihat sangat dekat. Di keesokan harinya, Tami menghampiri Richard sambil membawa es untuknya. Dan setelah itu Richard pun mengundang Tami untuk makan malam bersama di dalam kapal Richard. Makan malam pun dimulai. Mereka berdua sangat menikmati hidangan makan malam itu. Miserable. Constantly hungry. Singkat cerita, Richard dan Tami pun mulai menjalin hubungan spesial dan melakukan pelayaran keliling dunia bersama-sama. Hari-hari mereka pun penuh dengan kebahagiaan dan selalu bersenang-senang selama dalam perjalanan mengarungi lautan. Sampai suatu ketika mereka mendapatkan kabar dari radio pelabuhan bahwa akan terjadinya badai di tengah laut. Richard mulai menghitung jarak badai dari lokasi mereka saat ini. Ia beranggapan bahwa badai akan berhenti di saat mulai mendekati kapal mereka. Karena jarak badai itu sendiri cukup jauh. Mereka mulai melakukan persiapan untuk menghadapi badai yang jika tiba-tiba mendekati kapal mereka. It should die out before it reaches us, but... Namun Richard tidak menyangka bahwa kapal mereka memasuki area yang terjadi badai. Akhirnya mereka berdua berusaha sekuat tenaga untuk menggulung kapal layar agar tidak dihantam badai dengan keras. Dan di sini Richard membuat kesalahan besar. Dia nekat menerobos untuk masuk badai dengan tujuan melewatinya. Padahal di situ Tami sudah menyarankan Richard untuk menjauh dari lokasi badai tersebut. Di saat mereka sedang berusaha untuk mengamankan kapal, tiba-tiba saja terlihat sebuah gelombang raksasa yang muncul di hadapan mereka. Richard pun dengan segera menyuruh Tami untuk masuk ke dalam kabin kapal, sedangkan dirinya tetap di luar dan mengontrol keadaan kapal. Tragedi kecelakaan dahsyat pun tak bisa dihindari. Di dalam adegan ini terlihat Richard sudah mati tenggelam karena hantaman badai yang cukup keras. Adegan pun kembali di mana Tami sedang meneriaki dan memanggil nama Richard. Dia melihat-lihat di segala arah berharap dapat menemukan Richard di lautan itu. Tami pun berusaha menggunakan radio kapal untuk meminta bantuan kepada tim penyelamat. Namun usahanya sia-sia karena tidak ada satupun yang menjawab panggilan darurat dari Tami. Setelah beberapa jam kemudian, Tami seperti melihat ada sebuah sekoci yang mengapung di tengah laut. Dia pun berusaha keras memperbaiki kapal itu secara darurat. Tami melakukan hal ini karena dia merasa sekoci tersebut bahwa ada Richard yang sedang bertahan di sana. Dia pun berhasil membuat tiang layar darurat agar kapal dapat melaju dan mendekati sekoci tersebut. Di saat kapal sudah mendekati sekoci, Tami pun berenang untuk menghampirinya. Dia terkejut karena melihat bahwa Richard masih dalam keadaan hidup. Dia pun membawanya naik ke atas kapal. Di keesokan harinya, Tami mencoba memastikan lokasi koordinat mereka. Dia pun menyadari bahwa lokasi mereka sangat jauh dari lokasi pencarian anggota tim penyelamat. Di sini mereka berdua merasa putus asa karena berpikir bahwa mereka tidak akan bisa ditemukan lagi dan akan mati di sana. Karena mereka menyadari bahwa lokasi mereka sangat jauh dari lokasi pencarian. Tami pun berusaha untuk mengukur kecepatan kapal yang bertujuan untuk pergi ke kota terdekat dari lokasi mereka saat ini. Setelah mengunci pergerakan kapal agar terus maju ke depan, Tami pun mencari sesuatu yang bisa digunakan di dalam kapal mereka. Kemudian ia mencoba untuk menjahit luka sobek pada dahinya.
dan mengumpulkan beberapa makanan untuk bekal bertahan hidup selama beberapa hari ke depan. Di sini Tammy dengan sabar merawat Richard dengan sangat baik sampai bantuan datang. Di hari berikutnya Tammy mengecek keadaan Richard yang terbaring di luar kapal. Ternyata keadaan Richard semakin memburuk karena tidak adanya persediaan obat-obatan di dalam kapal. Di saat Tammy sedang menenangkan dirinya, tiba-tiba saja hujan turun. Tammy merasa sangat senang karena dia bisa menambah persediaan air tawar untuk kebutuhan mereka. Di sini Tammy menyanyikan sebuah lagu yang memiliki makna sebuah penyesalan jatuh cinta. Richard pun mendengarkan lagu yang dinyanyikannya. Richard merasa sangat sedih dan berkata bahwa ia berharap tidak bertemu dengan Tammy, agar ia tidak terjebak dalam kekacauan ini. Adegan pun kembali diperlihatkan di saat mereka sebelum tertimpa musibah. Richard menyanyikan sebuah lagu untuk Tammy, yang memiliki makna sebuah rasa syukur atas kehadiran Tammy dan jatuh cinta kepada orang yang tepat. Tammy yang mendengarnya, ia merasa sangat senang dengan lagu yang dinyanyikan oleh Richard dengan penuh rasa romantis. Can I ask you something? Richard pun langsung melamar Tammy dengan cincin seadanya. Dan dia berjanji di saat mereka berlabuh, ia akan membeli cincin yang baru. Tammy yang merasa sangat bahagia, ia langsung menerima lamaran dari Richard. Adegan pun berlanjut di saat mereka di lautan lepas selama 29 hari. Tammy terbangun dari tidurnya karena melihat ada sebuah kapal barang yang sedang lewat di dekat mereka. Ia pun berusaha memberikan sinyal kepada kapal itu. Namun kapal itu hanya melewati mereka dan seketika kapal itu menghilang dari pandangannya. Tammy pun sangat sedih dan merasa bahwa kapal yang baru saja lewat itu hanyalah sebuah ilusinya saja. Di keesokan harinya Tammy terus mengontrol keadaan Richard dan melihat lukanya yang sudah mulai membusuk. Dan mereka saling berbagi makanan untuk bertahan hidup. Di sini Tammy mulai sudah terlihat seperti orang yang tidak waras akibat rasa keputusasanya tersebut. Dan tiba-tiba saja Tammy mengingat kembali tragedi saat mereka ditimpa oleh badai. Di dalam halusinasinya, Tammy mendengar suara bisikan Richard yang menyuruh Tammy untuk sadar dan teruslah bertahan hidup. Suara Richard terngiang di dalam kepala Tammy. Suara tersebut juga berkata bahwa Tammy sudah berhalusinasi selama beberapa hari. I wouldn't have us to remember. Ready to love me even more? Dan di sini akhirnya Tammy pun sadar. Tammy pun mulai bangkit dan terus berusaha untuk bertahan hidup seperti apa yang Richard katakan di dalam pikirannya. Dia pun terus berusaha dan berharap kapalnya cepat mencapai daratan. Okay, down there. Yeah. Singkat cerita, Tammy pun sudah berada di tengah laut selama 41 hari. Dia pun melihat ada seekor burung yang singgah di atas kapalnya. Di saat burung itu pergi, Tammy melihat arah terbang burung itu, karena merasa ada yang janggal dengan burung tersebut. Lalu ia meneropong ke arah burung tersebut dan benar saja dia melihat sebuah pulau dan kapal di sana. Tammy langsung memberi sinyal menggunakan flare gun kepada kapal. Akhirnya dia diselamatkan oleh orang yang berada di kapal tersebut. Beberapa hari kemudian, di saat kondisi Tammy telah pulih, dia kembali ke kapal Richard dan mengingat semua kenangan indah bersama Richard saat mereka berlayar dulu. Nah, seperti itulah cerita dari film A Drive. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.